Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di belakang gue ini sudah ada Daihatsu Ayla tahun 2018. Nah, di mana Daihatsu Ayla ini adalah generasi keduanya. Karena yang generasi kedua ini sudah banyak perubahan dari segi eksterior dan juga mesin. Kalau untuk interior itu sama aja, karena gue pernah punya ya yang 1000 cc-nya Agya. Tapi Agya sama Ayla itu cuman beda tampang aja gitu. Jadi kalau gue sih secara apa ya, secara pribadi gue lebih suka yang Ayla ini, karena kalau yang Agya itu bentuknya kayak Joker itu ya, senyum jahat. Gue suka nih kalau ini senyum baik-baik. Nah gitu. Jadi di sini ini tahun 2018, punya videografer andalan gue juga. Tapi kebetulan ya, oke, sorry tadi agak keganggu karena ada motor yang lewat, suaranya gede tapi nggak kenceng ya. Yang penting gede aja gitu. Jadi inilah mobil videografer andalan gua, Bang Niko. Terima kasih sudah dipinjemin mobilnya ya. Nah, jadi ini mobil tahun 2018 yang dimana ini adalah generasi kedua. Generasi keduanya itu banyak banget perubahannya, termasuk facelift. Termasuk udah Gen 2 gitu. Jadi perbedaannya apa aja? Yang pertama itu secara desain masih agak mirip-mirip, cuman dia ada garis-garis tegas gitu ya. Jadi kalau Ayla sekarang itu yang baru generasi kedua itu dia udah pakai proyektor, walaupun proyektornya masih halogen, terus yang lain tuh masih multi reflektor aja biasa gitu. Ya untuk harga mobil LCGC menurut gua hal yang wajar, karena yang lain juga rata-rata masih pakai halogen biasa. Terus di sini ada krum-kruman. Krum-kruman di sini biasanya kalau misalkan anak-anak muda nggak suka krum-kruman, biasanya krum-krumannya ditimpah pakai merah supaya nambah kenceng, karena merah itu racing. Nah, terus yang di bawah sini krum-krumannya gede dan ada plat nomor gitu. Lalu yang di bawahnya lagi ada fog lampnya ya masih halogen biasa. Ini berguna banget kalau misalkan kita menembus kabut yang susah terlihat, hidupin fog lampnya ya. Oke. Ya paling itu aja sih, misalkan dari bagian depannya. Jadi bagian tampangnya ini udah berubah total daripada yang generasi pertama gitu. Dan sudah ada sedikit kecanggihan dari sistem perlampuannya halogen. Dan ini kalau misalkan mau kekinian tinggal ganti aja box lamp LED agar lebih terang. Oke, kita langsung lanjut ke bagian sampingnya. Oke, kita sudah ada di bagian samping Ayla ini. Terus yang paling terlihat perubahannya itu adalah velgnya. Nah, velgnya itu masih pakai ukuran berapa ini ya? Sebentar. Ini ukuran ring 14. Nah, 17565 ring 14. Jadi dari generasi pertama ke generasi kedua sekarang dia udah two tone color. Kebetulan yang ini yang Type R. Jadi ini Ayla Type R gitu. Terus di kaca spionnya sudah ada lampu sen. Udah bagus. Terus antenanya masih yang begini, tarik-tarik. Ini sejak zaman dahulu kala sudah ada ya. Nah, kalau yang baru-baru, yang modern-modern biasanya shark fin antena gitu. Terus dia udah ada talang airnya bagus karena dia rata, nggak cembung-cembung kayak gitu. Oke lah. Terus untuk bagian sampingnya itu sama semua kayak yang generasi pertama, nggak ada perubahannya cuma sedikit, cuman di ban, terus di kaca spion, sisanya sama. Terus karena ini Type R, dia ada side skirtnya di sebelah sini, ada tambahannya gitu supaya dia terlihat racing Type R. Oke, kita langsung lanjut ke bagian belakangnya. Oke, untuk di bagian belakangnya dia sudah ada spoiler yang ada stop lampnya. Terus di sini stop lampnya juga sekarang udah LED, lebih canggih, dan ini bisa di-upgrade di Ayla yang 1000 cc. Ayla yang generasi pertama. Karena dulu gue punya Ayla Gen 1, gue upgrade pakai stop lamp ini karena dia LED lebih keren. Terus dia sudah ada wiper tapi belum ada defogger. Semua LCGC nggak ada defoggernya. Terus di bagian sini ada emblem Ayla 1.2R 1200 Racing.
racing ya, kencang berarti. Terus untuk bagian bumper belakangnya dia terlihat sangat sporty karena yang Gen 1 itu dia sederhana gitu bentuknya. Kalau ini udah ada garis-garis tegas, terus ada apa? Multi reflektor, sama di sini ada cetakan waffle gitu. Jadi kalau yang generasi kedua ini arahnya ke sporty, mobil LCGC city car yang sporty gitu. Kalau gitu kita langsung lanjut aja ke bagian dalamnya. Oke, jadi kita sudah ada di bagian setir pengemudinya, di bagian drivernya. Ini kalau untuk dashboard tuh sama persis kayak yang generasi pertama, plek-plek ketiplek, nggak ada beda-bedanya sama sekali gitu. Paling di sini head unitnya sudah ganti, head unitnya sudah touchscreen, yang dimana touchscreennya ini nggak terlalu kapasitif ya. Tapi oke, udah lumayan, udah bisa Bluetooth, aux, udah bisa DVD juga, walaupun sekarang udah nggak ada DVD. Terus gua selama punya mobil ya, gue ganti mobil dari Agya ke Mobilio, gue itu paling seneng itu kisi AC-nya si Agya Ayla ini, karena dia fungsionalnya itu pas gitu. Jadi diarah-arahin itu akurat gitu, kemiringan segala macam, nggak kayak yang kisi AC yang di tengah ini. Jadi dia kisi AC-nya itu nggak terlalu, misalnya kita arahin ke sini agak kelabasa, diarahin ke sini kelabasa, diarahin ke atas malah ke muka gitu. Kalau yang untuk yang bulat ini menurut gua ini paling fungsinya paling tepat gitu, paling enak menurut gua. Nah, terus untuk AC-nya itu masih putar-putaran, nggak ada arah semburan ke arah semburan ke kaki, ke muka aja atau ke kaki aja gitu, itu nggak ada, bener-bener nggak ada. Terus di bawahnya itu sirkulasi udara, terus yang sebelah kanannya itu temperatur, dan temperaturnya ini juga nggak jelas, cuman ada besar kecilnya doang gitu. Nah, di tengah-tengahnya ada hazard, dan setirnya pun sama, cuman bedanya di sini sudah ada steering switch. Nah, kalau ini guna banget ya, di Mobilio gue yang S aja kagak ada, padahal lebih mahal. Di sini ada gitu. Ini enak banget nyetir, tinggal ganti mode, terus untuk ganti channel atau untuk besarin kecilin suara audionya gitu. Dan di sini nggak ada tweeter, kosongan. Terus dia cuma ada speaker di sini, dan suara di mobil ini tuh beneran harus di-upgrade, karena menurut gue biasa banget denger musik di Agya ini, di Ayla ini. Di Ayla ini. Jadi kalau misalnya mau denger, kalau misalnya lo musisi gitu, mungkin lo harus tambah tweeter, abis itu lo tambah subwoofer supaya suaranya lebih enak gitu. Terus di sini ada sun visor, nggak ada kacanya. Di sini juga ada sun visor, nggak ada kacanya juga. Dan di sini ada ini lampu nih. Ini biasanya kalau gue ganti sama LED biar putih terang gitu. Nah, ini juga kerasa murah gitu ya. Kalau kata gue mobil ini lumayan overpriced gitu. Kalau misalkan beli cash dengan harga yang sama, lu bisa dapetin mobil second yang di atas ini dan yang lebih nyaman gitu, menurut gua gitu. Jadi ya mobil ini kalau dari segi value for money-nya agak kurang gitu. Tapi jujur aja, mobil ini tuh selama gua pakai, suspensinya paling nyaman daripada LCGC lain gitu. Terus apa lagi ya? Oke, di sini ada soket 12 volt, bisa buat untuk pasang charger. Terus di sini ada box yang kecil, nggak terlalu gede, dan ini manual ya, manual 5 speed percepatannya. Dan di sini ada box, nah box yang lumayan gede. Terus ada airbag di bagian pengemudi dan penumpang sampingnya gitu. Dan di sini ada, oh iya, bedanya ada lagi nih, ini dia ada bahan fabric sebelah sininya, fabric hitam. Lumayan memberikan kesan yang sedikit lebih mahal daripada yang sebelumnya gitu. Terus
Untuk kuncinya juga, kalau yang Gen 1 itu di sini yang masih kayak bisul ya, nongol dikit. Kalau yang ini udah krum-kruman dan terlihat lebih modern gitu. Dan yang paling gua nggak suka dari Ayla Agya itu adalah ini panel-panel yang warna silver ini. Ini nih, lu bisa lihat kalau sekarang itu dia jadi pudar dan terlihat jadi murah. Kalau udah pudar itu terlihat murah banget gitu. Dan waktu itu gua ganti semua nih panel-panel untuk dashboardnya yang warna-warna silver ini. Gua apa namanya, cat apa sih namanya, yang cat yang apa sih, karbon-karbonan itu, cat celup ya namanya ya, cat celup itu karbon-karbonan, dan gue ganti itu jadi terlihat lebih mewah. Gua milih warnanya yang black wood panel, itu jadi terlihat mewah nih. Gue sarankan untuk mengganti. Nah, sekalian di setirnya juga supaya dia senada gitu, jadi terlihat lebih mewah. Begitu aja sih untuk di Agya, di Ayla ini. Oh iya, di sini ada cup holder 2 buah. Gitu aja, kita langsung lanjut ke bagian belakang. Oke, tinggi gue 165 cm dan ini posisi mengemudi gua, tapi gua ada di sebelah kiri karena kalau sebelah kanan gelap, noise jadi ya. Karena kita pakai kamera yang standar aja, makanya supaya video ini makin bagus, kalian wajib subscribe dan like video ini dan share ke seluruh dunia agar kami semangat dan kami bisa membeli kamera yang lebih bagus. Oke, kita lanjut. Nah, jadi ini posisi mengemudi gua, tadi gua udah samakan sebelahnya. Itu ya lega lah, karena gue juga nggak gede-gede amat. Ya, gue nggak gede maksudnya. Jadi ini jauh banget. Terus untuk ruang kepalanya juga jauh. Terus di sini ada armrest, ada power window-nya, ada pegangannya gitu. Dan semua plastik yang ada di sini itu terasa nih bisa di menyut-menyutin kayak gini, nggak solid, itu terasa murah gitu. Ya wajar, LCGC gitu semua sih. Terus di sini ada pegangan. Kalau misalkan pengemudinya ugal-ugalan, bisa pegang-pegangan di sini gitu. Terus posisi duduknya ini bisa diturunin 1 step lagi. Waktu zaman dulu gua bisa diturunin 1 step lagi. Ini lumayan lah, ini ada armrest gitu. Ada headrest. Nah, lumayan nyaman. Untuk perjalanan jauh mobil ini jujur aja yang paling lega di kelasnya gitu. Jadi dibanding Brio, dibanding Datsun, mobil Ayla Agya ini kelebihannya adalah di kabinnya yang terasa lega dibanding yang lain gitu. Gue juga nggak tahu kenapa, kayaknya besarnya sih mirip-mirip ya, tapi mungkin karena apa ya, joknya ini lebih tipis atau gimana gitu. Nggak juga sih, Brio juga tipis ya kayaknya gitu. Jadi ini fabric ya, bahannya fabric, ini masih ori, belum dilapis-lapisin sama Bang Niko yang punyanya. Terus di sini ada tempat penyimpanan juga, dan di sini ada cup holder. Ya susah dibuka. Di sini ada cup holder tapi nggak bisa dibuka. Terus di sini ada seat belt 2 titik gitu. Jadi yang di tengah ini disarankan untuk anak kecil juga. Kalau amit-amit terjadi kecelakaan, lehernya nggak patah, nggak tertopang sama headrest gitu. Udah sih, paling itu aja di bagian sininya. Oh iya, di sini di door trimnya ini ada cup holder lagi. Jadi total cup holder di situ ada 2, di sini 2, 4. Jadi terus di door trim juga bisa naruh botol, itu ada 2, jadi 6 total gitu. Oke, kita langsung lanjut aja di bagian bagasinya. Oke, gue lupa, di bagian bumper belakangnya sudah ada sensor parkir 2 titik. Ada sensor parkir, mantap. Terus untuk buka bagasinya lo bisa lewat sini pakai kuncinya atau di sebelah jok pengemudi. Kita buka. Set. Oke. Nah, untuk bagasinya ini juga bisa gue bilang paling lega di kelasnya. Lo bisa bawa tuh 3 galon setengah
3 galon, satunya dipotong. Lu bisa bawa apa? Koper besar juga. 1 koper besar dan 2 tas. Tas apa ini namanya? Hah? Tas ransel. Ya. Aha, tas ransel. Terus di sini udah ada tray-nya. Dimana kalau yang Ayla Gen pertama itu nggak ada, jadi beli lagi gitu dan dijual terpisah karena waktu itu Toyota dan Daihatsu sangat-sangat mendowngrade ya, pelit. Nah kalau ini udah dikasih tuh, dan tray-nya itu kokoh, jadi kalau misalkan mau naruh buku, naruh apa peralatan, boneka segala macam, ember bisa di kuat gitu. Jadi paling gitu aja sih. Jadi bagasinya paling luas, kabinnya luas, tapi memang dashboardnya paling membosankan menurut gua. Jadi kelebihannya itu. Dan kita lanjut ke impresi berkendaranya. Let's go. Oke guys, jadi kita udah berada di dalam kabinnya untuk mencoba rasa berkendara dari Ayla Gen 2 1200 cc 2018 4 silinder. Nah, jadi yang pertama gue rasakan adalah kita ngomongin posisi duduknya dulu. Untuk gue yang tinggi 165 cm itu hampir semua posisi berkendara itu sebenarnya nyaman-nyaman aja. Tapi kalau untuk yang 170 itu emang harus pas banget. Dia harus ada tilt dan teleskopik. Kebetulan di mobil ini itu tuh nggak ada pengaturan apa-apa. Jadi setirnya udah fix di sini aja. Dan yang gue rasain kalau gue dengan tinggi segini pas-pas aja. Jadi kaki selonjor, tangan juga pas gitu. Tapi kalau untuk yang 170 ke atas, menurut gue memang pas kakinya selonjor, terus tangannya nggak pas gitu. Dan ini ya, nih kita rasain di jalanan bergelombang. Kalau di jalanan bergelombang kayak gini, yang gue rasain mobil ini nih nyaman, empuk. Jadi mungkin dia paling empuk di kelasnya menurut gua. Tapi untuk body rollnya itu limbung banget, apalagi kalau udah kecepatan tinggi ya. Misalkan di tol 120 gitu, itu udah serem, udah kayak melayang mobilnya. Tapi memang mobil ini tuh cocoknya itu untuk di perkotaan aja. Nah ini kayak polisi tidur atau jalan bergelombang, dia empuk, nggak kayak Brio ya. Kalau Brio itu bener-bener mental-mentul gitu. Kalau ini empuk, cuman ya body rollnya seperti itu. Body rollnya kerasa banget gitu. Jadi mobil ini cocok untuk di perkotaan, bukan untuk kenceng-kencengan. Jadi apa ya? Kalau misalkan dengan body yang kecil, mobil ini juga masuk di gang-gang sempit masih enak. Di jalan-jalan yang nggak bagus kayak sekarang yang kita lewat ini, yang kurang bagus juga masih enak gitu. Jadi menurut gua mobil ini kalau kalian yang bukan car enthusiast, untuk kalian yang punya mobil dari satu tempat ke tempat lain, mobil ini cocok banget. Mobil LCGC yang paling empuk suspensinya. Terus untuk bahan bakarnya itu 1 liter bisa dapat 14 untuk rute dalam kota, variasi ya. Kadang macet, kadang lancar. Kalau di Lampung macetnya nggak parah yang merayap gitu sih. Masih macet standar aja gitu. Dan itu masih dapat 114. Kalau luar kota bisa 119, 120. Jadi mobil ini irit banget untuk kalian yang pengen punya mobil irit, suspensi empuk, nyaman untuk keluarga kecil. Mobil ini salah satu pilihan yang tepat menurut gua. Nah, mobil ini dibekali dengan mesin 1200 cc dengan teknologi VVT-i. Tenaganya 86 horsepower dan torsinya 105 Nm. Yang dimana ya dengan bodi sekecil ini dibilang kencang juga enggak, dibilang lambat juga ya agak lambat gitu. Tapi ya untuk di dalam kota ini udah lebih dari cukup gitu. Lagian kalau dalam kota kan mungkin udah paling kenceng lari 60 gitu. Jarang-jarang banget di atas 60 kalau misalkan di
dalam kota gitu. Terus kalau ada putaran, radius putarnya juga bagus. Jadi dia untuk belok-belok dengan bodi sekecil ini dan radius putar yang sangat bagus, itu mobil ini nyaman banget. Pokoknya kalau misalkan di dalam kota mobil ini lincah, terus lebih cepat sampai lah daripada mobil yang punya bodi gede-gede gitu. Itu lebih susah untuk slap-slip kiri kanan gitu. Dan untuk kekedapan kabinnya menurut gua nggak ada perubahan ya. Dari yang 1000 cc itu masih sama aja menurut gua, sama rasanya. Jadi emang kalau misalnya kalian pengen lebih nyaman lagi, dapat suspensi yang empuk dan peredamannya baik, itu kalian harus tambah peredam begitu. Jadi kalau yang namanya LCGC emang dari Brio, Datsun, Agya, semuanya itu peredamannya nggak ada yang bagus memang. Jadi wajar aja. Sekelas Mobilio aja dan Avanza yang lama itu sama aja sih sebenarnya. Peredamannya juga nggak bagus gitu. Nah, terus untuk pajaknya tahunannya, mobil ini tuh 1.702.000, lebih dikit gitu. Jadi pajaknya murah ya, karena dia sudah dapat pajak LCGC, jadi dia murah. Low cost green car gitu, pajaknya murah. Dia sama kayak Kijang Krista yang kemarin kita review, itu hampir mirip, malah lebih murah Kijang Krista sih sedikit. Tapi kan tahunnya tahun lama, di tahun 2000 mungkin dengan pajak segitu termasuk yang gede gitu. Kalau yang ini ya lumayan murah menurut gua. Dengan tahun yang masih muda, tapi pajaknya cuma 1.700.000 begitu. Ya paling mungkin itu aja video kali ini buat teman-teman yang punya keluarga kecil, anak 1 atau anak 2, terus butuh mobil yang suspensinya empuk, radius putarnya bagus, terus lincah di jalan kota, bisa masuk gang-gang kecil, mobil ini pilihannya. Tapi kalau misalkan kalian pengen mendapatkan impresi berkendara yang baik, body roll yang minim, ini bukan mobil pilihan yang tepat begitu. Oke, kalau gitu jangan lupa like dan subscribe jika kalian menyukai video ini. Jangan lupa share ke seluruh teman-teman kalian jika video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.